Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bahan kimia di sekitar kita. Apa saja sih bahan kimia di sekitar kita itu? Yuk kita pelajarin sama-sama. Ada yang tahu nggak apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Jadi, dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai produk yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah terlintas dalam pikiran kalian bagaimana deterjen itu bisa menghilangkan noda, kotoran dari pakaian kita? Nah, saatnya kita belajar macam-macam bahan kimia yang ada di sekitar kita. Mulai dari pembersih, pemutih, pewangi, obat, kosmetik, hingga bahan aditif yang banyak ditemukan di dapur ibu kalian. Kita mulai yang pertama, yaitu pembersih. Contoh dari bahan pembersih itu adalah deterjen atau sabun ya anak-anak, di mana deterjen atau sabun itu bagian molekulnya ada dua bagian, yaitu bagian kepala dan ekor. Bagian kepala itu dapat larut dalam air, sedangkan bagian ekornya dapat berikatan dengan lemak. Ketika proses pencucian, bagian ekor akan mengikat kotoran-kotoran yang umumnya berlemak. Sedangkan bagian kepala nanti akan mengikat molekul-molekul air, sehingga kotoran tersebut dapat diangkat dari bahan yang dicuci. Ini adalah salah satu contoh ketika proses pencucian di mana molekul-molekul deterjen nanti mengangkat kotoran-kotoran yang ada pada baju kalian. Yang kedua yaitu bahan pemutih. Contohnya adalah pemutih pakaian. Pemutih pakaian itu mengandung senyawa natrium hipoklorit yang memiliki rumus kimia NaOCl. Senyawa ini mampu mengoksidasi zat warna dan noda pada kotoran sehingga zat warna itu dapat hilang dan pakaian menjadi bersih kembali. Bahan ketiga adalah pewangi. Banyak ya macamnya pewangi. Ada pewangi pakaian, ada pewangi atau parfum untuk badan maupun deodoran. Salah satu contohnya adalah parfum. Parfum itu merupakan larutan berbau harum. Bisa terbuat dari bahan alami, yaitu bahan-bahan yang mengandung aroma atau aromatik maupun dibuat secara sintesis di pabrik. Bahan yang keempat yaitu obat. Kalian pasti di rumahnya ada obat ya. Obat itu merupakan bahan yang lazim digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Ada obat yang berasal dari bahan-bahan tradisional, ada juga obat yang dibuat dari bahan-bahan kimia di dalam pabrik. Selanjutnya yang kelima yaitu bahan kosmetik. Pasti tidak asing ya dengan aneka bahan kosmetik seperti parfum, deodoran, krim pemutih, bedak maupun bahan-bahan lainnya yang banyak ditemukan di rumah kalian. Nah, yang terakhir adalah bahan aditif. Beda ya dengan bahan adiktif. Kalau bahan aditif itu ditambahkan dalam makanan untuk meningkatkan kualitas, baik rasa maupun mengawetkan makanan. Kalau bahan adiktif itu zat-zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Bahan aditif banyak ya sekali macamnya nak ya. Bisa berupa pemanis, pengawet, penyedap rasa, pewarna maupun penambah aroma yang banyak ditemukan di dapur dan digunakan oleh ibu kalian. Nah, itu bisa dilihat di layar ya nak ya, contoh-contoh bahan aditif di sekitar kita. Lalu, apa sih dampak positif ketika kita menggunakan bahan kimia itu? Banyak sekali ya nak ya, seperti yang tampak di layar. Bisa menggunakan bahan pembersih untuk mengangkat kotoran, menghasilkan aroma wangi jika kalian memakai pewangi, meningkatkan nilai gizi makanan ketika kalian menggunakan bahan aditif, kemudian mengawetkan itu dapat memperpanjang masa simpan makanan. Kemudian dengan menggunakan obat-obatan kita dapat menyembuhkan suatu penyakit. Dan yang terakhir di bidang industri, bahan kimia itu juga bisa digunakan dalam pembuatan cat, pestisida maupun bahan-bahan yang lain. Dan bagaimana dampak negatifnya kalau kita menggunakan bahan kimia? Banyak juga ya dampak negatif atau kerugian kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan bahan kimia. Contohnya bisa menimbulkan limbah rumah tangga kalau dibuangnya sembarangan. Kemudian bahan pemutih itu
pada umumnya mengandung senyawa klorin. Kalau dipakai dalam waktu yang terus-menerus dapat merusak serat kain dan tentu memudarkan warna pakaian. Terutama bahan kimia itu pasti mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan maupun bersifat racun. Jadi kita harus teliti dan hati-hati dalam menggunakannya. Jadi, sekarang saatnya kita membuat kesimpulan dari semua materi yang sudah kita pelajarin tadi. Bahwa bahan kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali macamnya. Bisa berupa bahan aditif, bisa berupa pewarna, pewangi, kemudian obat-obatan maupun barang-barang yang digunakan dalam bidang industri. Saatnya kuis. Sudah siap ya untuk mengerjakan kuis pada materi hari ini? Silahkan kalian mengamati rumah kalian terutama ya, atau boleh juga nanti di lingkungan sekolah kalau kalian bisa menemukan produk-produk yang mengandung bahan kimia seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Kemudian silahkan tuliskan komposisi bahan kimia tersebut sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah bahan kimia itu berbahaya atau tidak bagi tubuh kita dan bagi makhluk hidup yang lain. Anak-anak, bagaimana tadi sudah belajar mengenai bahan kimia yang ada di sekitar kita ya? Jangan lupa tugasnya untuk mengamati bahan kimia yang ada di sekitar rumah maupun lingkungan sekolah kalian. Demikian Ibu Atiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.